PPKM darurat di masa pandemi COVID-19 tidak membuat Vertical Rescue Indonesia berpangku tangan saja. Dengan didorong oleh keinginan untuk senantiasa bermanfaat bagi orang lain, relawan Vertical Rescue Indonesia mengadakan latihan di kawasan Curug Cisanggarung, Senin 19 Juli 2021. Latihan ini dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme para relawan Vertical Rescue Indonesia serta untuk menjaga kemampuan yang dimiliki agar senantiasa siap digunakan dalam medan operasi sesungguhnya. Kemampuan relawan Vertical Rescue Indonesia dalam medan operasi penyelamatan sudah teruji dalam evakuasi di medan terjal. Latihan kali ini terasa istimewa berkat kehadiran pembina Vertical Rescue Indonesia, Letjen TNI AM Putranto. Latihan dimulai dengan teknik menaikkan korban ke atas ketinggian atau hauling. 2 orang rescuer mengaping korban yang berada dalam tanduk. Medan licin di kawasan Curug Cisanggarung tidak membuat relawan Vertical Rescue Indonesia patah semangat. Bahkan mereka sangat bersungguh-sungguh melakukan latihan ini. Selepas menaikkan korban, selanjutnya latihan menurunkan korban atau lowering. Formasi rescuer masih seperti menaikkan korban. Teknik evakuasi selanjutnya ialah menyeberangkan korban atau suspension. Korban diletakkan dalam tandu, kemudian rescuer dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok yang menaikkan korban di titik A dan kelompok kedua menarik korban dari titik B. Dalam medan operasi, teknik-teknik evakuasi korban ini sangat penting dilakukan agar korban di medan terjal bisa segera mendapatkan penanganan lebih lanjut. Kita melaksanakan kegiatan pelatihan untuk refreshing teman-teman yang beberapa waktu ini perlu untuk pemantapan kembali. Letjen TNI AM Putranto ikut terjun langsung dalam latihan kali ini. Beliau melakukan rappelling dari tebing dengan ketinggian kurang lebih 25 meter. Masa PPKM darurat membuat latihan ini mengikuti prokes cukup ketat. Semua yang terlibat telah melakukan serangkaian protokol kesehatan dan selalu menggunakan masker. Selamat pagi para pemirsa, salam ekspedisi. Pagi ini saya menghadiri kegiatan rutin mereka dari teman-teman Vertical Rescue Indonesia di bawah pimpinan Kang Teddy Ekdiana. Beliau ini adalah seorang tokoh atau pemain senior yang internasional dalam hal climber atau panjat tebing, di mana beliau sudah memberikan suatu presentasi, suatu hadiah kepada bangsa Indonesia berupa banyak kegiatan. Yang terakhir ini adalah kegiatan-kegiatan pembangunan 1000 jembatan. Nanti akan kita sebutkan di sini. Dan beliau adalah salah satu tokoh yang telah menyelesaikan keinginannya, kalau nggak salah itu tahun 2019 ya, menyelesaikan 1000 rute panjat tebing yang terakhir itu ada di Painamo, yaitu di daerah Raja Ampat, Papua Barat. Ini luar biasa, pencapaian luar biasa dan tidak semua orang bisa memahami, bisa mencintai alam. Karena hobi, kemudian karena kecintaan alam, membuat Kang Teddy bisa hidup bersama grupnya, artinya grup panjat tebing. Dan hari ini kegiatan yang kita laksanakan, saya sebagai salah satu pembina mereka ini bersama Kang Marcel ini punya sejauh mana pelatihan-pelatihan dalam situasi PPKM darurat
tapi kita bisa melakukan sesuatu yang tetap untuk menjaga profesionalisme para climber-climber yang memang mereka adalah pionir-pionir yang selama ini sudah menata diri untuk membangun jembatan gantung yang ada di Indonesia. Sekarang sudah ada konstruksi baru ya yang dilakukan. Nah, oleh karena itu saya menceritakan langsung apa yang dia lakukan. Mungkin para pemirsa tahu saya baru saja turun ya, rappelling. Sebelumnya tadi ada kegiatan hauling, kemudian ada lowering. Hauling itu adalah kegiatan untuk menolong korban yang jatuh akan dinaikkan ke atas untuk dievakuasi. Sebaliknya tadi untuk lowering itu istilahnya kegiatan mereka pada saat penurunan korban. Nah, selanjutnya akan dibawa dengan ambulan yang terdekat oleh teman-teman kita. Mereka bekerja dengan hati luar biasa. Nah, hal ini saya sampaikan, program ini adalah bagian dari untuk pemantapan profesionalisme mereka. Selain pembina Vertical Rescue Indonesia yang melakukan rappelling, Komandan Vertical Rescue Indonesia Teddy Iksdiana tidak ketinggalan ikut berpartisipasi dengan melakukan pemanjatan di salah satu jalur di Curug Cisanggaruk. Saya memulai panjat tebing tahun 87, tepatnya di Bandung, tepatnya di tebing ini. Yang berbeda dengan memulai panjat tebing, saya belajar dulu otodidak, saya belajar dari buku. Saya belajar terbatas ketika itu memulai panjat tebing dari tahun 87 sampai tahun 89. Tahun 89 saya baru ketemu pelatih-pelatih yang profesional. Saya ikut sekolah panjat tebing di Kaiser saat itu. Dan dari situ mulai belajar panjat tebing, mulai terstruktur, tertata secara sistematis. Alhamdulillah sampai saat ini kegiatan saya panjat tebing dan aplikasi-aplikasi lain seperti yang saya lakukan saat ini, yaitu penyelamatan di medan terjal atau vertical rescue. Dalam perjalanan kegiatan saya memanjat tebing, alhamdulillah saya menyelesaikan ekspedisi 1000 jalur panjat tebing. Saya membuat 1000 jalur panjat tebing, mendatangi tebing-tebing yang belum pernah dipanjat, belum ada jalurnya. Saya membuat di 10 negara di dunia. Ekspedisi itu mulai dari tahun 87-88 hingga jalur terakhir ke 1000 itu di Papua, ya di Papua Barat di Painemo. Ya. Jembatan pertama yang dibangun oleh Vertical Rescue itu awalnya di Papua, tepatnya di puncak tertinggi Indonesia di Kartens Pyramid. Karena Kartens Pyramid itu adalah salah satu dari 7 puncak dunia di daerah tujuan para pendaki yang akan menyelesaikan Seven Summit. Dan dari 7 puncak dunia itu yang bertebing itu hanya Kartens. Yang lain itu hanya gunung berjalan dan ada tebingnya sedikit, tapi yang tebing sekitar hampir 500 meter, lintasannya hampir 1000 meter itu di Kartens Pyramid. Dan ketika ekspedisi yang kunjungan kami yang kelima, saat itu kami melihat ada lintasan yang memang harus menyeberang jurang di ketinggian 4.800 meter. Jurangnya hanya 25 meter, tapi itu di ketinggian kalau dari sisi kiri itu tebingnya 400 meter, di sebelah kanan itu hampir 800 meter. Pendaki ketika harus menuju ke puncak itu harus turun tali dan harus memanjat, melintas, memotong tebing. Akhirnya diinisiasi bagaimana kalau membuat jembatan tali baja dengan tali baja terbentang 3. Jadi jembatan itu dibangun untuk mencegah resiko kecelakaan, resiko gagal untuk mencapai ke puncak. Alhamdulillah jalur jembatan pertama itu selesai dibuat pada tahun 2015, tepatnya di bulan Agustus, dihadiahkan dari Indonesia untuk dunia. Awalnya Vertical Rescue dibentuk pada tahun 2000 itu untuk mengatasi kebutuhan di masyarakat. Sebelum itu, ketika kebutuhan evakuasi di ketinggian, ketika ada yang
jatuh ke jurang, ada yang bermasalah di tebing itu, tim rescue itu berangkat dari Bandung. Saya ingat itu ketika tahun 80-an ada kejadian di Papua, teman-teman dari Bandung berangkat ke Papua. Ada kejadian di Kalimantan Barat, teman-teman dari Bandung berangkat ke Kalimantan Barat. Nah, Vertical Rescue ini diinisiasi dibentuk untuk mengembangkan secara keilmuan lebih menyebar di seluruh penjuru tanah air. Jadi ketika dibutuhkan, teman-teman di daerah ini bisa mengatasi dengan waktu yang sangat singkat karena mereka di tempat terdepan di kondisi ini. Nah, alhamdulillah saat ini sudah 21.000 potensi Vertical Rescue dari Sabang sampai Merauke. Nah, pembinaannya seperti apa? Dalam konteks kita membina personil-personil baru, personil yang lama selalu kita undang untuk melakukan penyegaran. Ya, Letnan Jenderal TNI AM Putranto tentu bukan sosok yang baru untuk dunia panjat tebing, untuk dunia petualangan, dan untuk dunia Vertical Rescue. Ya. Jadi sebelum di Vertical Rescue saya pernah diberi tugas oleh beliau juga ekspedisi di Sulawesi Selatan, membuka jalur-jalur panjat tebing di wilayah Maros dan sekitarnya. Itu ketika tahun 2000. Berkembang ketika beliau menjabat sebagai Danrem dan diberi tugas untuk memimpin tugas evakuasi di Sukhoi di Gunung Salak. Teman-teman dari Vertical Rescue Indonesia dan teman-teman pemanjat tebing ikut serta di sana, dan saya ketemu dengan beliau dan ternyata beliau bukan sosok yang baru untuk Vertical Rescue. Dulu saya berpikir panjat tebing untuk kepuasan, panjat tebing untuk pencapaian puncak, untuk menyelesaikan jalur-jalur yang sulit, menaklukkan puncak. Tapi ternyata panjat tebing adalah sesuatu kegiatan yang syarat akan manfaat. Termasuk yang dilakukan oleh teman-teman dari Vertical Rescue adalah penyelamatan di medan terjal, termasuk secara keilmuan bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat membangun jembatan. Jadi panjat tebing ini menurut saya luar biasa, manfaatnya luar biasa, termasuk membangun semangat luar biasa, karena panjat tebing itu harus dilakukan dengan penuh semangat. Orang yang tidak semangat tidak bisa melakukan panjat tebing. Jadi untuk generasi muda bangsa Indonesia, ayo kita memulai panjat tebing. Panjat tebing tidak hanya menaklukkan puncak, tapi kita bisa memberi manfaat yang luar biasa untuk bangsa dan negara. Baik, selamat pagi, salam ekspedisi. Pagi sampai dengan siang ini kita baru saja mengikuti kegiatan rutin untuk pengasahan kemampuan dari rekan-rekan Vertical Rescue Indonesia, di mana kegiatan ini dilakukan dengan situasi pandemi ini tidak menjadi penghalang kita melakukan kemampuan, karena kapan saja mereka ini dibutuhkan benar-benar membantu teman-teman dari Indonesia dalam rangka membentangkan jembatan gantung yang sedang digagas saat ini. Terima kasih untuk kawan-kawan semuanya, dari Kapolres, kemudian dari pihak Senat, kami banyak membantu ini. Mudah-mudahan kegiatan ini ada kegiatan memberikan motivasi kepada seluruh teman-teman yang hobi berkuliah, dan tentunya kegiatan ini akan memberikan dampak kepada masyarakat. Terima kasih. Salam ekspedisi. Tetap semangat. Luar biasa. Latihan ditutup tepat tengah hari. Kedepannya, latihan seperti ini akan terus dilakukan agar profesionalisme relawan Vertical Rescue Indonesia terus terjaga. Salam ekspedisi.